Bab 391-395. Bab 391, Teknik Flying Dove, Sayap Langit Kelelawar Petir. Suara, gong, yang jernih perlahan bergema di seluruh tempat lelang. Mengikuti suara, gong, keributan dan kebisingan di tanah juga berangsur-angsur surut. Tak terhitung jumlah tatapan yang dilemparkan ke arah platform kristal. Mata mereka semua memanas. Saya pikir semua orang di sini telah menunggu sampai mereka merasa sedikit tidak sabar. Karena itu masalahnya, saya tidak akan mengatakan kata-kata resmi atau dangkal untuk mengganggu Anda. Pria tua berambut putih itu, yang mengenakan pakaian mewah, tersenyum ketika dia melihat banyak kepala di tempat pelelangan. Akhirnya, tatapannya yang tidak jelas menyapu faksi yang duduk di barisan depan. Suaranya yang keras dan jelas bergema di seluruh tempat. Sebagai juru lelang yang sangat berpengalaman, dia jelas tahu apa yang ingin dilihat dan tidak ingin dilihat oleh orang-orang di bawah ini. Oleh karena itu, perkenalannya yang tidak perlu di awal langsung disingkirkan. Namun, tanpa ragu, tindakan lelaki tua ini memang memenangkan sorak-sorai dari seluruh tempat. Paling tidak, bahkan pemimpin sekte-sekte darah yang gelap dan sedingin es itu juga sedikit mengangguk. Saat pameran lelang besar tahunan dimulai, saya pikir yang diselenggarakan, 8 gerbang, kami, pasti tidak akan mengecewakan siapapun. Pria tua itu bertepuk tangan dengan lembut. Dia berkata dengan suara yang jelas, saya mengumumkan bahwa pameran lelang, Kota Tanda Hitam, dimulai sekarang. Saat suara jelas lelaki tua itu jatuh, cahaya intens yang menusuk mata meletus dari platform kristal. Itu lama kemudian sebelum cahaya yang kuat menghilang. Di platform lelang di depan lelaki tua berambut putih itu, ada pedang panjang yang seluruhnya berwarna biru, memantulkan kilau dingin yang tebal saat cahaya memantul darinya. Melihat jejak energi yang mengalir di tubuhnya, itu jelas merupakan senjata monster core yang dibuat dengan cermat oleh pandai besi terkenal. Pedang ini bernama, Tepi Dingin. Itu dibentuk dari logam dingin dan dikatakan dapat memotong besi seperti seseorang akan memotong tanah. Selain itu, ia tertanam sempurna dengan monster core peringkat 3 afinitas es. Jika seseorang yang mempraktikkan keterampilan afinitas air atau es menggunakannya untuk bertarung dengan lawan, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Senjata magis yang kuat adalah sesuatu yang harus dibawa saat keluar. Jika ada yang tertarik, jangan segan-segan mengeluarkan uang di tas Anda. Uang mungkin berharga, tetapi itu hanya prasyarat seseorang yang memiliki kehidupan untuk menikmatinya, bukan? Pria tua itu memegang pedang panjang biru di tangannya. Tubuh pedang bergetar dan udara dingin yang samar naik, membentuk kabut putih tidak jelas yang sebagian terlihat. Dia menoleh ke arah tempat pelelangan dan tersenyum ketika dia berkata, harga dasarnya adalah 100.000. Tolong semuanya. Senjata inti monster, iya, gumam Xiaoyan sambil menatap pedang panjang itu. Namun, dia tidak terlalu tertarik. Saat ini dia sudah memiliki senjata seperti Heavy Swan Ruler, di mana seseorang membuat gerakan besar dengan serangannya, memiliki momentum yang memberi tekanan pada orang lain. Dia benar-benar akan sedikit tidak terbiasa jika diminta untuk mengganti senjata menjadi pedang panjang yang sempit dan elegan. Karena itu, dia tidak punya niat untuk berpartisipasi dalam penawaran untuk item ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa hal-hal baik datang pada akhirnya. Tentu saja, kurangnya minat Xiaoyan tidak secara alami berarti bahwa orang lain tidak akan tertarik. Bagi seorang Douze, senjata yang pas di tangan adalah seperti kuali obat di tangan seorang alkemis. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, setelah kata-kata lelaki tua berambut putih itu jatuh, cukup banyak suara penawaran berulang kali terdengar melalui tempat pelelangan. Penawaran pertama berlangsung selama beberapa menit sebelum pedang itu berhasil dilelang kepada seorang pria kurus berpenampilan lemah dengan wajah bersemangat untuk mendapatkan 150.000 koin emas. Setelah pelelangan pertama berjalan dengan sukses, berbagai harta karun, baju besi, keterampilan Dou, teknik Qi, bahan obat, yang berbeda, yang menyebabkan mata orang terpesona, mulai muncul di platform lelang. Bahkan pernah sekali ketika Xiaoyan agak tercengang saat dia melihat seorang gadis cantik yang didorong ke peron. Dia tidak terlalu tua, mungkin muncul sekitar 22-23 tahun. Sosoknya, bagaimanapun, telah matang sampai membuatnya tidak bisa berkata-kata. Wajah kecil, yang dipenuhi dengan rasa takut, dapat segera merangsang hasrat pria dari pria-pria di tempat pelelangan yang membantai sepanjang waktu.
Satu persatu, mereka berubah menjadi serigala. Akhirnya, itu benar-benar berakhir dengan harga tinggi hampir 130.000, menyebabkan juru lelang berambut putih di peron membuka mulutnya dan tersenyum. Xiao Yan duduk di kursi empuk dan dengan acuh tak acuh memperhatikan para badut di sekitarnya. Dia memejamkan mata dan menunggu sesuatu yang bisa membangkitkan minatnya. Selama pameran lelang, tidak ada terlalu banyak barang unik, yang menciptakan suasana ledakan yang berlebihan, muncul. Selain itu, orang-orang yang menawar hanyalah beberapa orang yang duduk di belakang. Faksi kuat di barisan depan, yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar, belum mengajukan satu tawaran pun sampai sekarang. Dentang, suara, gong, jernih lainnya ditransmisikan dari platform kristal. Juru lelang berambut putih itu tersenyum penuh ketika dia menerima piring perak kecil dari tangan seorang pelayan wanita. Ada 2 botol giok kecil transparan di piring perak. Ada pil obat hijau berguling-guling di dalam masing-masing botol batu giok. Pil obat ini menarik cukup banyak tatapan ketika muncul. Lagi pula, pil obat adalah sesuatu yang sangat diminati dan setara dengan metode Qi dan teknik Dou di benua Dou Qi ini. Terlebih lagi, beberapa dari ramuan obat itu, yang dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, akan menyebabkan banyak orang berbondong-bondong. Pil obat ini disebut pil roh hijau. Saya pikir ada cukup banyak orang yang pernah mendengar namanya. Hal ini dapat membantu orang-orang yang telah melayang di puncak kelas Dousi untuk waktu yang lama untuk menembus penghalang mereka dalam sekali jalan. Selain itu, pil roh hijau, ini adalah kelas 2 baris. Jika seseorang cukup beruntung setelah mengkonsumsinya, seseorang mungkin akan melambungkan 2 bintang kekuatan dengan liar. Juru lelang berambut putih menunjuk pil obat di dalam botol dan tersenyum saat dia berbicara. Kata-kata juru lelang baru saja jatuh ketika keributan terjadi di tempat lelang. Banyak orang menatap botol giok di piring perak dengan mata panas mendidih. Pil obat semacam ini, yang dapat membantu orang menembus penghalang antar kelas, hanyalah sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang untuk melihat apakah seseorang beruntung, tetapi tidak dapat berharap untuk mendapatkannya bahkan di dalam wilayah pojok hitam. Dousi dan Da Dousi hanyalah perbedaan satu kata saja. Namun, hanya dengan melangkah ke yang terakhir, seseorang dapat benar-benar dianggap telah mencapai tingkat ketika seseorang memiliki pijakan dalam perjalanan melatih Douqi seseorang. Persimpangan ini pada dasarnya adalah perubahan yang sangat besar. Oleh karena itu, ada banyak orang yang berhenti di puncak kelas Dousi dan tidak dapat mengambil langkah maju untuk waktu yang lama. Namun, masalah ini dapat dengan mudah diatasi dengan pil roh hijau. Karena inilah bahkan beberapa faksi besar di depan juga tertarik ketika pil itu muncul. Lagi pula, pil roh hijau bisa merawat satu Da Dousi. Dilihat dari perspektif jangka panjang, transaksi bisnis ini cukup menguntungkan. Meskipun orang-orang kuat di puncak adalah penguasa di wilayah pojok hitam, kelas Da Dousi adalah pilar tingkat menengah dari banyak faksi. Secara alami bagus jika seseorang dapat menambahkan beberapa lagi. Tentu saja, karena semua orang pernah mendengar nama Green Spirit Pill, saya pikir kalian semua juga harus mengetahui beberapa efek sampingnya. Juru lelang tersenyum. Sebuah kelicikan melintas di matanya. Dia tidak menyebutkan efek serangan balik dari pil roh hijau, terlalu jelas, tetapi samar-samar mengisyaratkan ke arah itu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Harga lelang dasar, 330.000. 340.000. Suara juru lelang baru saja terdengar ketika seseorang dari kursi di belakang berteriak keras. 350.000. Jelas ada cukup banyak orang yang tertarik dengan pil roh hijau 2 baris. Oleh karena itu, tawaran sebelumnya dilampaui dalam waktu kurang dari 1 menit. Xiao Yan diam-diam duduk di kursinya. Jari-jarinya saling bertautan. Ketika dia mendengar suara berulang dari harga yang dinaikkan berpacu di telinganya, senyum tipis tanpa sadar muncul di wajahnya di bawah jubah hitam. Sejauh mana pil roh hijau diterima di wilayah sudut hitam telah jauh melebihi harapannya. Menurut situasi ini, dia setidaknya akan memiliki cukup uang untuk membeli semua bahan obat untuk pil pemulihan spiritual ungu. Teriakan harga berulang kali terdengar satu demi satu di dalam tempat lelang. Hanya dalam 10 menit, harga satu pil roh hijau telah meningkat dari 330.000 menjadi sekitar 400.000. Ketika harga telah mencapai level ini, teriakan itu jelas menjadi jauh lebih jarang. Lagi pula, jika satu pil adalah 400.000,
2 pil akan menjadi hampir 1 juta. Harga semacam ini agak terlalu besar untuk kebanyakan orang. 550.000. Tepat ketika harga berhenti di 490.000, suara malas yang agak dingin akhirnya terdengar dari barisan depan. Mendengar harga ini, yang tiba-tiba melonjak 60.000, Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Tatapannya yang agak aneh berhenti pada tubuh pemimpin sekte junior dari sekte darah. Hatinya dengan lembut bergumam, apakah dia juga tertarik dengan pil roh hijau? Setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah meneriakkan harga, rumah lelang yang berisik itu segera menjadi jauh lebih tenang. Beberapa orang yang semula berencana menaikkan harga sekali lagi saling berhadapan dan dengan enggan duduk. Meskipun mereka memiliki sejumlah uang, mereka tidak diragukan lagi tahu batas mereka dan konsekuensinya jika mereka bersaing dengan sekte darah. Karena ini masalahnya, mereka mungkin juga menyerah. 560.000. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa harganya akan berhenti di 550.000, bagaimanapun, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Tatapan mengikuti teriakan itu dan bergerak, sebelum akhirnya berhenti pada tubuh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah abu-abu tengkorak di barisan depan. Mereka sedikit mengernyit saat hati mereka bergumam, seseorang dari makam kerangka hitam. Makam kerangka hitam juga merupakan faksi yang cukup kuat di dalam wilayah sudut hitam. Dikatakan bahwa mereka berlatih metode Qi yang sangat aneh. Selain itu, afinitas unsur mereka dimiringkan ke arah afinitas lembab yang langka. Oleh karena itu, hanya ada sedikit orang di dalam makam. Namun, mereka semua adalah elit, orang-orang kuat. Mereka biasanya memiliki jumlah konflik yang tak henti-hentinya dengan sekte darah, tetapi mereka tidak benar-benar habis-habisan dan bertarung sampai mati karena penindasan dan pengekangan para pemimpin di kedua sisi. Ketika dia mendengar ada seseorang yang mengeluarkan tawaran bersaing, mata pemimpin sekte junior dari sekte darah segera menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin. Dia memiringkan kepalanya dan melirik wajah kayu pria paruh baya itu. Dia berkata, 580.000. 590.000. Pria parubaya itu masih tanpa ekspresi saat dia berteriak dengan kecepatan tetap. Tatapan orang-orang di seluruh tempat lelang diaglomerasi kedua orang ini. Faksi di barisan depan tidak berpartisipasi. Mereka hanya memperhatikan kedua orang itu dengan penuh minat ketika mereka bertanya-tanya seberapa tinggi kedua orang itu akan menaikkan harga. Pemimpin sekte junior, 500.000 sudah merupakan harga puncak untuk pil roh hijau 2 lapis. Jika Anda terus menambahkan, Anda akan kehilangan sedikit. Selain itu, kita harus meninggalkan sejumlah uang untuk kontes terakhir. Tampaknya setelah melihat bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah masih berpikir untuk menaikkan harga sekali lagi, lelaki tua di sampingnya buru-buru berbisik. 600.000. Pemimpin sekte junior dari sekte darah sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum mengumumkan harga akhirnya. Dia sudah membuat keputusan bahwa dia akan melepaskan penawaran ini jika pihak lain menaikkan harga lebih jauh. Namun, bertentangan dengan harapan banyak orang, pria parubaya tanpa ekspresi itu tidak membuka mulutnya lagi setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah meneriakkan harga ini. Dia menyusut kembali ke kursinya dan ejekan samar muncul di wajah kayunya. Tindakan pria parubaya itu menyebabkan pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Leng, menjadi kosong. Dia segera tampak mengerti apa yang telah terjadi dan kegelapan pekat terangkat dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut berkata, "Bagus sekali. Jika ayah ingin mengambil tindakan kali ini, biarkan aku yang menangani Moer Han ini. Saya ingin dia merasakan rasa sakit karena darahnya benar-benar terkuras." Pemimpin sekte junior Fan Leng menawar 600 koin emas untuk 1 pil. Siapa lagi yang mau naik harga? Jika tidak ada siapa-siapa, maka 2 pil roh hijau 2 baris miliknya. Juru lelang berambut putih itu cukup puas dengan harga ini. Dia segera tersenyum ketika dia bertanya kepada orang banyak. Ketika melihat bahwa tidak ada jawaban, dia akhirnya mengetuk palu lelang di tangannya ke bawah. 1.200.000. Bukan harga yang buruk. Para pengisap ini, senyum mengejek muncul di bayang-bayang di bawah jubah hitam. 1.200.000 akan mengalir ke kantong uang Xiao Yan yang sudah habis. Setelah melelang 2 pil roh hijau, beberapa barang di belakang tidak dilelang dengan harga tinggi. Beberapa barang hanya dinaikkan sekali harganya sebelum berhasil dilelang kepada seseorang. Ini menyebabkan juru lelang di atas panggung merasa sedikit sakit.
Penjualan ini terkait dengan evaluasi dan pendapatannya. Beruntung, bagaimanapun, bahwa air surut ini akhirnya tiba-tiba terangkat setelah berlangsung selama lebih dari 10 menit. Bahkan wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kejutan pada benda yang dilelang. Juru lelang dengan hati-hati menggunakan kedua tangan untuk mengambil gulungan yang terbuat dari batu giok kuno dari platform kristal. Ekspresinya dipenuhi dengan misteri saat dia menghadapi orang banyak. Semuanya, barang yang akan dilelang selanjutnya adalah sesuatu yang saat ini sangat jarang terlihat. Ini adalah semacam teknik Dou. Karena metode untuk membuatnya hilang, bagaimanapun, saat ini menjadi sangat langka. Petik 2. Setelah mendengar pengantar yang diberikan oleh juru lelang, Xiao Yan tampaknya samar-samar merasakan sesuatu di dalam hatinya. Teknik Flying Dou, sayap langit kelelawar petir. Tangan juru lelang gemetar. Gulungan itu tiba-tiba meluncur ke bawah dan segera terbuka. Saat itu, sepasang skala kecil, sayap kelelawar berwarna hitam, yang tampaknya memiliki aura hantu muncul di depan mata semua orang. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan tercengang saat melihat sepasang sayap kelelawar yang indah. Dia menghela nafas panjang saat dia bergumam di dalam hatinya. Bab 392, bersaing untuk sayap langit kelelawar petir dan fragmen peta. Aura cahaya ungu samar merembes keluar dari dalam sayap kelelawar hitam yang gelap. Beberapa busur tampak seperti bentuk petir, tampak sangat misterius. Setelah apa yang disebut Lightning Bat Sky Wings ini muncul, seluruh rumah lelang menjadi agak sepi. Beberapa orang, yang tidak tahu apa, tampak sedikit tersesat. Namun, keributan pecah di antara mereka yang pernah mendengar nama teknik Flying Dou, seperti Sekte Darah, Makam Kerangka Hitam, dan faksi lain di depan. Jelas, apa yang disebut Lightning Bat Sky Wings ini telah menarik minat mereka. Lagi pula, selama seseorang memiliki teknik Dou ini, mereka akan bisa terbang, seperti Dou Wang yang kuat. Ini jelas sesuatu yang harus dimiliki seseorang untuk membunuh orang dan melarikan diri dengan mudah. Hal ini menarik. Saya suka itu. Tatapan pemimpin Sekte Junior Darah menatap tajam ke sayap kelelawar aneh, yang telah lolos dari gulungan batu giok saat dia bergumam pelan. Pemimpin Sekte Junior, harga teknik Dou terbang ini kemungkinan akan lebih dari 1 juta. Jika kita terus menyia-nyiakan seperti ini, kita mungkin tidak bisa bersaing untuk item terakhir. Setelah mendengar kata-kata Fan Ling, seorang lelaki tua berwajah pucat tidak bisa menahan diri untuk berbisik dengan khawatir. Mengapa kamu begitu cemas? Fan Ling melirik lelaki tua itu dan dengan dingin tertawa, karena ayah sudah membuat persiapan, benda itu akan mendarat di tangan kita terlepas dari siapa yang mendapatkannya melalui pelelangan. Kalau begitu, kita bahkan mungkin bisa menghemat banyak. Namun, itu agak terlalu berisiko. Apalagi jika informasinya bocor, itu akan sedikit merepotkan. Pria tua itu berkata dengan ragu-ragu. Saya tentu punya rencana sendiri. Tidak perlu terlalu khawatir Penatua Luo. Tatapan Fan Ling gelap dan dingin saat dia menatap sekelompok orang dari makam kerangka hitam, yang duduk tidak jauh, sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Melihat bahwa nasihatnya tidak berguna, yang disebut Penatua Luo hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Pada platform kristal, juru lelang berambut putih itu meludahkan air liurnya ke segala arah saat dia menjelaskan secara kasar efek dari teknik Dou terbang. Ketika orang-orang itu, yang awalnya agak bingung, mendengar bahwa benda ini dapat membuat seseorang terbang di langit tanpa naik ke tingkat Dou Wang, mata mereka langsung menjadi berapi-api. Saya pikir semua orang juga harus tahu bahwa teknik Flying Dou saat ini sangat langka. Setelah negosiasi kami, Lightning Bat Sky Wings ini dapat dianggap sebagai teknik Dou terbang Suan tengah kelas rendah jika akan diberi peringkat menurut kelasnya. Oleh karena itu, harga dasar ditetapkan 1 juta. Lelang sekarang akan dimulai. Juru lelang berambut putih itu tersenyum lagi saat dia berbicara. Sebenarnya ini mahal. Mendengar harga 1 juta yang tinggi, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan tatapan panas di dalam tempat lelang langsung sangat berkurang ketika harga diumumkan. Memang sedikit mahal, tapi teknik Flying Dou sepadan dengan harganya. Ini juga alasan mengapa saya mengatakan bahwa Anda beruntung saat mendapatkan sayap awan ungu dari gua gunung saat itu. Paling tidak, kamu mungkin satu-satunya orang yang memiliki teknik Flying Dou di Kekaisaran Jiama. Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Hei,
Ini pertama kalinya aku melihat teknik Flying Dou selain sayap awan ungu. Guru, jika Lightning Bat Sky Wings dibandingkan dengan Purple Cloud Wings saya, mana yang lebih cepat? Xiao Yan tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Sayap awan ungu, milikmu adalah teknik kelas Suan tingkat menengah sedangkan ini adalah teknik kelas Suan tingkat rendah. Secara alami, milik Anda sedikit lebih cepat. Namun, karena dibuat dari Lightning Bat, kecepatan Lightning Bat Sky Wings ini dapat didorong ke batas ekstrim selama badai petir. Di lain waktu, itu hanya bisa dianggap biasa. Yao Lao tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan pengertian. Dia menarik pandangannya. Sekarang dia memiliki Purple Cloud Wings, Lightning Bat Sky Wings mungkin tampak sangat menakjubkan, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan tekniknya saat ini dan tidak akan menarik minatnya. Meskipun dia tidak terlalu tertarik, itu tidak berarti bahwa orang lain sama dengannya. Tepat saat suara juru lelang berambut putih itu jatuh, pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Ling, perlahan berdiri. Tatapannya yang mengancam menatap semua orang di sekitarnya. Siapapun yang matanya bersentuhan dengannya tanpa sadar akan mengalihkan pandangan mereka. Hanya orang-orang kuat itu, yang juga didukung oleh kekuatan yang cukup kuat, bertindak seolah-olah mereka tidak merasakan apa-apa. 1.300.000. Fan Ling menarik pandangannya dan dengan dingin mengeluarkan harga yang menyebabkan kegemparan di dalam rumah lelang. Langsung menaikkan harga 300.000 sekaligus. Tampaknya orang ini bermaksud mengumumkan satu hal kepada semua orang, tuan muda ini menginginkan teknik Dou terbang. Di bawah harga ini, seluruh rumah lelang menjadi tenang, selain dari beberapa bisikan, untuk beberapa saat sebelum tawa yang menyihir, yang meresap langsung ke tulang seseorang terdengar, pemimpin sekte junior Fan Ling benar-benar murah hati. Namun, Sky Serpent Mansion, kami juga cukup tertarik dengan Lightning Bat Sky Wing ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf. 1.400.000. Ekspresi Fan Ling itu tidak bisa tidak berubah sedikit ketika dia mendengar suara yang menyihir ini. Matanya sedikit mengeras saat dia menatap sisi lain dari rumah lelang. Di tempat dia melihat, beberapa tubuh tinggi dan seksi duduk di sana, bersantai di kursi berbulu mereka. Pinggang lembut mereka sama memikatnya dengan ular air. Hihi, itu sebenarnya Elder King dari Sky Serpent Mansion. Benar-benar tidak terduga bahwa Anda juga datang untuk berpartisipasi dalam pameran lelang tahun ini. Fan Ling tersenyum dangkal saat dia berbicara. Saya tidak punya pilihan. Ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Tidakkah kamu setuju? Pemimpin sekte junior. Wanita yang menyihir itu, yang dipanggil Penatua King, tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaannya. Sosoknya yang mempesona menyebabkan nyala api yang jahat menari-nari di dalam hati banyak pria muda di rumah lelang. Jika mereka menekan tubuh yang lembut seperti ular ini dan mendengar suara yang keluar dari bibir merah basah itu, seberapa gila mereka. Rumah ular langit. Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya ketika dia mendengar nama ini. Hihi, anak kecil, saat itu kamu bahkan bertukar pukulan dengan orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Jangan bilang kamu lupa. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Bertukar pukulan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Segera, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan ekspresi di balik jubah hitamnya berubah drastis, wanita misterius itu dan Kaisar Ular Hitam bersayap 8. Iya, mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam Sky Serpent Mansion. King Lin ada di tangan mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Keke, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan gadis kecil itu. Kehidupannya di Sky Serpent Mansion sebenarnya lebih baik daripada tempat lain. Matanya yang aneh dan unik itu akan menyebabkan Sky Serpent Mansion menggunakan semua sumber daya mereka untuk melatihnya. Jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu mungkin akan terkejut dengan kekuatannya. Yao Lao menghibur. Semoga. Namun, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan pergi dan mencarinya. Jika memang benar seperti yang dikatakan guru, maka saya akan melupakannya. Jika Sky Serpent Mansion mencoba dengan paksa mengambil mata seseorang, seperti klan Mo itu, aku pasti tidak akan membiarkan dia tinggal di tempat seperti itu. Xiao Yan merenung dalam hatinya. Hati Xiao Yan merasa sedikit simpati untuk gadis kecil yang memiliki kehidupan yang begitu menyedihkan. Selain itu, dia direnggut dari tangannya. Karena itu, dia juga merasa sedikit malu.
Iya, Yao Lao memberikan tanggapan sebelum segera terdiam. Selama Yao Lao berbicara dengan Xiao Yan, persaingan di rumah lelang telah meningkat ke tingkat yang dapat menyebabkan orang bergidik ketakutan. Sementara Fan Ling dan Penatua King saling menawar satu sama lain, faksi lain juga kadang-kadang mengipasi api dan menaikkan harganya. Oleh karena itu, hanya dalam waktu singkat, Lightning Bat Sky Wings, yang harga dasarnya adalah 1 juta, telah meningkat menjadi lebih dari 1.700.000. Apalagi dilihat dari situasinya, sebenarnya itu adalah pertarungan jarak dekat, situasi yang sulit untuk diselesaikan. 1.900.000. Fan Ling menghirup udara dalam-dalam dan kemerahan seperti mengerikan muncul di wajahnya yang putih pucat. Tatapan gelapnya yang pekat menatap Penatua King yang mempesona dan bergerak. Pemimpin Sekte Junior Fan Ling benar-benar murah hati. 1.900.000. Saya harap Anda masih memiliki cukup uang pada akhirnya. Setelah harga akhir Fan Ling, wajah lama Elder King juga sedikit berubah. Tujuan mereka kali ini bukanlah teknik dou terbang. Membuang-buang uang terlalu banyak saat ini jelas agak tidak bijaksana. Karena itu, dia hanya bisa menyerah untuk terus bersaing. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan bibir melengkung. Fan Ling tertawa dingin. Dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke platform kristal, berteriak dingin pada juru lelang, yang agak bingung, mengapa kamu masih linglung? Oh, Keke, pemimpin Sekte Junior, tolong jangan marah. Pelelang berambut putih, yang terkejut saat bangun, buru-buru berkata sambil tersenyum. Setelah menghadap ke tempat lelang dan bertanya 3 kali sesuai aturan, palu lelang di tangannya akhirnya turun, mengumumkan pemilik terakhir. Setelah palu lelang jatuh, teknik dou terbang jatuh ke tangan Fan Ling. Tes, mereka memang layak menjadi faksi besar. Mereka bertindak begitu luar biasa. 1.900.000. Jumlah yang sangat besar ini sama dengan beberapa tahun pendapatan klan Xiao kami. Saat Xiao Yan menatap Fan Ling, yang perlahan duduk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya dan berbisik sambil tersenyum. Setelah Lightning Bat Sky Wings dilelang, pada harga tertinggi yang terlihat sejak awal lelang, penawar di belakang turun ke air surut. Meskipun barang-barang sebelumnya dilelang dengan harga yang tidak akan membuat orang lain terdiam, itu tidak diragukan lagi menyebabkan orang berhenti merasa terkejut ketika mereka membandingkannya dengan harga setinggi langit dari teknik ini. Xiao Yan menyandarkan punggungnya ke kursi. Jarinya dengan lembut mengetuk lututnya. Kadang-kadang, penglihatan tepinya akan menyapu orang-orang itu dari Sky Serpent Mansion. Orang tidak tahu apa yang dipikirkan wajah di bawah jubah hitam itu. Keke, barang yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Ini karena bahkan kita tidak tahu persis apa kegunaannya. Namun setelah pembedaan berulang kali dari pameran lelang kami, tampaknya itu adalah peta harta karun tertentu yang tidak diketahui. Juru lelang berambut putih itu membungkukkan tubuhnya untuk mengeluarkan piring perak. Setelah itu, dia dengan hati-hati menarik kain di atas piring perak. Segera, sepotong kain kuno yang bobrok muncul di depan mata semua orang. Saat mereka melihat potongan kain bobrok, semua orang di aula segera mengeluarkan suara cemoohan setelah hening beberapa saat. Senyum di wajah juru lelang berambut putih itu agak canggung ketika dia mendengar tanggapan yang tidak menyenangkan. Setelah pemeriksaan mereka, kain tua ini seharusnya menjadi peta. Ini bisa dikenali dari rute dan simbol di atasnya. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan banyak selain ini, dengan pengecualian. Sudut mata juru lelang melirik kain tua itu. Jari-jarinya memutarnya dan meletakkannya di atas cahaya di depan mata semua orang. Dia menunjuk gambar tertentu di tepinya, di mana hanya setengahnya yang ada dan berkata sambil tersenyum, jika itu yang saya pikirkan, peta ini seharusnya sudah sangat tua. Meskipun saya tidak yakin apa yang mengarah ke sana, barang kuno seharusnya tidak menjadi barang biasa kan. Seseorang harus bertaruh sedikit. Jika ada yang bisa mendapatkan peta lengkap dan cukup beruntung, hal yang tersembunyi dapat mengguncang seluruh benua. Kebanyakan orang mendengus jijik di hadapan kata-katanya ini. Tentu saja, tidak semua orang bereaksi seperti ini. Paling tidak, mata Xiao Yan saat ini tiba-tiba melebar. Tatapannya mengandung sedikit getaran saat dia menatap gambar yang terletak di tepi fragmen peta itu. Dia menghirup napas dalam-dalam yang sejuk di dalam hatinya dan melakukan yang terbaik untuk menekan pikiran yang berputar dan bergelombang dalam dirinya. Ada 2 fragmen peta yang mirip dengan ini di dalam cincin penyimpanannya. Gambar dengan hanya satu sisi itu bukan hanya beberapa garis,
tetapi adalah Purifying Lotus Demon Flame, peringkat ketiga di Heavenly Flame Ranking. Api iblis teratai pemurnian, adalah api surgawi, yang menakutkan yang bahkan Yao Lao belum pernah lihat sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa di bawah api iblis semacam ini, Dou Zongs dan bahkan Dou Zuns hanya bisa gemetar ketakutan. Jika dia mendapatkannya, apakah mantra api akan langsung berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian yang legendaris? Tentu saja, Xiao Yan juga tidak mengetahui jawaban ini. Satu-satunya hal yang dia ketahui saat ini adalah dia harus mendapatkan fragmen peta itu dengan cara apapun. Bab 393, Perubahan tak terduga. Pada platform kristal, air liur juru lelang berambut putih itu meludah kemana-mana saat dia memperkenalkan betapa misteriusnya fragmen kain kuno ini. Singkatnya, dia telah mengerahkan segalanya untuk meningkatkan nilai pecahan kain tua ini sedikitpun. Sayangnya, efeknya tampaknya tidak terlalu besar. Ini karena beberapa orang di tempat pelelangan sudah menjadi tidak sabar selama pengenalan pasiennya. Beberapa dari mereka yang pemarah langsung mengutuk keras. Mendengar bahwa orang-orang di bawah tidak memiliki tanggapan antusias, juru lelang berambut putih hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menelan air liurnya dan membasahi tenggorokannya yang kering sebelum berbicara dengan senyum pahit. Menurut apa yang kami tentukan, harga dasar dari potongan kain ini adalah 100.000. Sekarang, pelelangan akan dimulai. Saat suara juru lelang berambut putih jatuh, tempat lelang yang sangat besar segera menjadi benar-benar sunyi. Beberapa tatapan yang menyapu peron seperti mereka mencoba menemukan orang idiot. Siapa yang akan menghabiskan 100.000 koin emas untuk membeli barang rusak, yang bahkan tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang memiliki uang, seseorang tidak akan menghabiskannya secara acak seperti ini, bukan? Di bawah jubah hitam, tatapan Xiao Yan menatap tajam pada fragmen kain kuno itu. Jika bukan karena wajahnya tertutup oleh bayangan si Dupeng, kemungkinan siapapun bisa melihat hanya dengan melihat wajahnya bahwa dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kegelisahan di hatinya. Alasannya mengatakan kepadanya bahwa sekarang bukan kesempatan terbaik untuk menyatakan harga. Jika tindakannya menarik keraguan dan perhatian dari faksi yang sangat besar di depan, kemungkinan benda itu akan berakhir di tangan orang lain. Paling tidak, Xiao Yan dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin baginya untuk melawan faksi itu dengan kekayaannya saat ini. SL, Dupeng, topi bambu berbentuk kerucut dengan kain yang melekat padanya untuk menyembunyikan wajah seseorang. Juru lelang berambut putih tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menatap tempat lelang yang sunyi dan tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hatinya, dia berulang kali memfitnah orang-orang yang menilai harganya. Meskipun potongan kain ini berasal dari zaman kuno, bagaimanapun, hanya dalam keadaan terfragmentasi. Selain itu, informasi yang terungkap di dalamnya jelas tidak cukup untuk membuat seseorang mengidentifikasi dengan tepat apa yang disembunyikannya. Di bawah situasi ini dengan banyak hal yang tidak diketahui, bahkan dia sendiri tidak memiliki banyak keyakinan bahwa itu bisa berhasil dilelang dengan harga 100.000. Keheningan di tempat pelelangan berlanjut selama 5 menit ketika juru lelang akhirnya menghela nafas. Dia baru saja akan mengumumkan bahwa waktu pelelangan sudah habis dan telah jatuh, ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan dia menghela nafas lega. 110.000. Suara samar memecah kesunyian di dalam tempat pelelangan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah suara itu sebelum akhirnya berhenti pada tubuh sosok berjubah hitam di dekat barisan depan. Beberapa gumaman terdengar. Apakah ada yang salah dengan pikiran orang itu? Menghabiskan 110.000 untuk membeli barang rusak yang kegunaannya tidak diketahui. Tidak hanya kerumunan manusia di belakang, tetapi juga beberapa faksi di depan melemparkan pandangan yang agak aneh ke arah Xiao Yan, yang tubuhnya terbungkus jubah hitam. Pemimpin sekte junior dari sekte darah memiringkan kepalanya ke arah Xiao Yan. Alisnya tanpa sadar sedikit berkerut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya terus memiliki perasaan yang sangat berhati-hati terhadap orang misterius ini. Sekarang dia melihatnya benar-benar mengeluarkan tawaran untuk pertama kalinya, sulit untuk mengatakan apakah ada gunanya untuk fragmen peta kuno. Perasaan aneh menyelimuti hatinya, perasaan yang tidak bisa dihilangkan. Fan Ling menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum menyipitkan matanya. Matanya berkedip saat dia menatap potongan kain kuno yang sedikit bergoyang di tangan juru lelang.
Juru lelang di platform kristal juga diam-diam menghela nafas ketika dia mendengar seseorang akhirnya mengajukan penawaran. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika berbicara ke arah di mana Xiao Yan berada. Tuan ini telah menawar 110.000. Apakah ada yang ingin menaikkan harga? Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya memutar mata mereka ketika mereka mendengar kata-kata juru lelang. Apakah dia benar-benar berpikir ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini? Juru lelang juga jelas tahu bahwa pertanyaan ini berlebihan. Dia tersenyum canggung untuk sementara waktu sebelum menghancurkan palu lelang di tangannya. Tunggu. Suara sedingin es tiba-tiba terdengar, menyebabkan palu lelang di tangan juru lelang menjadi kaku. Tatapan yang tidak pasti mengikuti sumber suara dan menoleh, hanya untuk menemukan bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Ling, perlahan berdiri. Dia segera terkejut ketika dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin sekte junior, kamu." Fan Ling mengabaikannya. Di bawah tatapan semua orang, dia membalikkan tubuhnya dan menggunakan tatapannya yang gelap dan dingin untuk melihat orang berjubah hitam yang duduk di kursi tanpa bergerak. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata, "Tidak ada. Hanya saja saya tiba-tiba sedikit tertarik dengan hal ini." 130.000. Di bawah jubah hitam, tatapan yang awalnya sedikit bersemangat tiba-tiba menjadi tajam. Tinju di bawah jubah itu terkepal erat. Jubah hitam itu sedikit bergetar saat tatapan Xiao Yan melewati topi itu dan menatap tajam ke arah pemuda berwajah pucat itu. Dou Qi yang samar tanpa sadar mulai melonjak ke depan dalam jalur Qi-nya seperti danau yang menderu. Jangan gelisah. Tidak ada gunanya Anda berada dalam kekacauan sekarang. Sama seperti Dou Qi di tubuhnya tanpa sadar akan menyembur keluar, tangisan lembut Yao Lao membangunkan Xiao Yan dari amarahnya seperti guntur selama musim semi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Di mata banyak orang, Xiao Yan tampak malas bersandar di sandaran kursi yang empuk. Suaranya acuh tak acuh, seolah-olah dia sembarangan berkelahi dengan seseorang karena dia terusik. 150.000. Kenaikan harga Xiao Yan menyebabkan Fan Ling mengangkat alisnya. Di dalam tempat pelelangan ini, selain orang-orang yang memiliki faksi kuat di belakang mereka, Xiao Yan adalah ranger tunggal pertama yang berani bersaing secara terbuka dengannya. 200.000. Pemimpin sekte junior dari sekte darah ini menatap Xiao Yan untuk waktu yang lama sebelum melambaikan tangannya. Dia menambahkan 50.000 lagi ke harga. Pemimpin sekte junior. Melihat aksi Fan Ling, lelaki tua di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk berdiri. Sebelumnya, masih bisa dimengerti jika mereka menghabiskan banyak uang selama pelelangan untuk teknik Flying Dou. Namun, sekarang Fan Ling menghabiskan uang yang tidak perlu untuk bertarung dengan seseorang. Ini benar-benar tidak cocok dengan karakter lama Fan Ling. Duduk. Ekspresi Fan Ling menjadi dingin. Dia dengan dingin berteriak pada lelaki tua itu dan permusuhan yang melintas di wajahnya menyebabkan lelaki tua itu merasakan hawa dingin di hatinya. Dia hanya bisa mundur. Kompetisi penawaran, yang muncul dengan cara yang membingungkan, segera menyebabkan tatapan di seluruh rumah lelang menjadi terpana. Tak satu pun dari mereka yang tahu kegilaan apa yang ditunjukkan oleh pemimpin sekte junior ini. Dia benar-benar tiba-tiba menggunakan uangnya untuk bertarung dengan orang asing secara acak. Hal semacam ini, yang menyakiti orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri, benar-benar sangat eksotis. Tentu saja, selain orang-orang yang benar-benar bingung di tempat pelelangan, juru lelang di platform kristal membuka mulutnya dan tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa benda ini, yang dianggap tidak banyak berguna, sebenarnya menyebabkan dua orang bersaing untuk mendapatkannya. Selain itu, salah satunya adalah pemimpin sekte junior yang kaya dan berkuasa dari sekte darah. Tangan Xiao Yan dengan lembut gemetar di lengan bajunya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Jangan terus bersaing dengannya. Jika kita melanjutkan dengan cara ini, faksi lain mungkin akan melihat beberapa petunjuk. Saat ini, Fan Ling ini seharusnya menaikkan harga untuk menyelidiki Anda karena beberapa keraguan. Namun, jika Anda terus bertarung dengannya, Anda mungkin mengekspos beberapa nilai dari fragmen peta misterius itu. Ketika saatnya tiba, akan sangat sulit untuk memastikan bahwa faksi lain tidak akan bergabung. Dengan kemampuan finansial Anda saat ini, Anda tidak dapat bersaing dengan mereka yang telah mengumpulkan kekayaan mereka selama bertahun-tahun. Suara berat Yao Lao tiba-tiba terdengar tepat saat hati Xiao Yan yang tidak mau menyerah telah merencanakan untuk sekali lagi menaikkan harganya. Lalu apa yang kita lakukan?
Jangan bilang kita harus membiarkan fragmen peta ini lolos tepat di depan mataku. Xiao Yan menggertakkan giginya saat dia menjawab. Kita pasti harus mendapatkan Purifying Lotus Demon Flame. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengumpulkan peta-peta ini. Namun, kami tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari apapun yang terkait dengan api iblis pemurnian teratai. Oleh karena itu, sebaiknya jangan biarkan fragmen peta ini menarik terlalu banyak perhatian di depan umum. Jika tidak, seseorang tidak dapat memastikan bahwa itu tidak akan dikenali oleh orang yang sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Meskipun hanya ada setengah dari gambar di peta. Jika mencapai titik itu, benar-benar akan ada masalah besar. Yao Lao perlahan berkata, Guru, maksudmu kita harus membiarkan Fan Ling mengambil peta itu. Xiao Yan berkata dengan cemberut. Karena dia menginginkannya, mari kita berikan sementara padanya. Namun, saya juga mengatakan bahwa benda itu pasti milik kita. Suara Yao Lao agak sedingin es. Guru berpikir untuk mengambil tindakan setelah pelelangan untuk merebutnya. Pemahaman yang kuat melintas di pupil hitam itu saat Xiao Yan berbisik di dalam hatinya. Itu seperti yang kamu katakan. Kita harus mendapatkan fragmen peta itu dengan segala cara. Meskipun dia disebut pemimpin sekte junior dari sekte darah, kita juga tidak perlu ragu-ragu. Yao Lao tertawa dingin, karena orang ini menginginkannya, ayo berikan padanya dulu. Jangan terlihat terlalu memperhatikan hal ini untuk menghindari kecurigaan orang lain. Xiao Yan perlahan menghela nafas. Dia diam-diam mengangguk dan dengan paksa menekan pikiran yang berputar dan bergelombang di dalam hatinya. Tatapan gelap dan pekat di bawah dupeng melirik Fan Ling sementara tubuhnya menyusut ke kursinya. Dia tidak membuka mulutnya lagi. Melihat aksi Xiao Yan ini, alis Fan Ling langsung berkerut. Apakah dia salah merasakan? Orang ini bertindak secara acak ketika dia menawar item ini. Saat pikiran ini melintas di benaknya, ekspresi Fan Ling juga menjadi agak jelek. Tatapan di sekitarnya, yang menembaknya seperti sedang menonton orang gila yang bodoh, menyebabkan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia mendengus dingin, berbalik dan duduk kembali di kursinya. Wajahnya begitu suram sehingga menakutkan. Pemimpin sekte junior Fan Ling telah menawar 200.000 koin emas untuk fragmen peta ini. Apakah ada yang ingin menaikkan tawaran? Juru lelang tersenyum ketika dia bertanya kepada orang banyak. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Karena itu, dia dengan mudah dan buru-buru memalu palu lelang. Tubuh Xiao Yan diam-diam duduk di kursi. Beberapa kelompok barang yang dilelang diubah di atas panggung. Namun, tidak ada satupun dari tatapan Xiao Yan yang tertarik. Tatapannya sebagian terfokus pada punggung Fan Ling. Senyuman yang pekat dan buas di wajahnya, di bawah jubah hitam, perlahan-lahan menjadi lebih besar. Fan Ling itu berpikir bahwa dengan menawar secara acak, dia akan bisa mendapatkan peta harta karun yang sangat berharga. Sayangnya, meskipun dia akhirnya mendapatkan peta harta karun, dia juga mendapatkan kartu kematian bersamanya. Xiao Yan harus mendapatkan fragmen peta itu, apapun caranya. Tidak peduli kemana Fan Ling berlari setelah ini, dia akan menerima serangan fatal yang tersembunyi di dalam kegelapan. Bab 394, di kelas Agility Type Do Technique, 3000 Lightning Movement. Lelang terus berjalan perlahan di bawah antisipasi banyak orang. Setelah fragmen peta misterius itu, ada beberapa hal baik yang memicu suasana seluruh tempat. Secara kebetulan, semangat daya saing tinggi yang dibawa oleh Trillion Green Spirit Pill, milik Xiao Yan berada di antara para pemimpin barang-barang yang dilelang. Sebagai pil roh hijau, kelas tertinggi, jarang ada orang yang pernah melihat pil roh hijau 3 baris sejati bahkan di wilayah sudut hitam ini. Lagi pula, persyaratan di mana seseorang membutuhkan 3 jenis api yang berbeda untuk memperbaikinya benar-benar terlalu sulit untuk dipenuhi. Jadi, saat pil roh hijau 3 baris terungkap, banyak perwakilan faksi teratas menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Orang yang akhirnya mendapatkan Trillion Green Spirit Pill, bukanlah pemimpin sekte junior yang kaya dan berkuasa dari sekte darah, tetapi seseorang dari Sky Serpent Mansion. Penatua King itu secara langsung mengeluarkan harga setinggi langit 1.500.000 dan hampir menyebabkan seluruh tempat bersiul pada resolusi wanita ini. Di bawah harga setinggi langit ini yang muncul di awal, pemimpin sekte junior dari sekte darah itu, Fan Ling, hanya bisa melebarkan mulutnya sambil dengan modis mengenakan wajah hijau. Namun, dia ditahan oleh sikap Penatua King yang mengesankan dan hanya bisa menyerah bersaing untuk itu dengan keengganan yang besar.
Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Elder King yang tersenyum duduk sekali lagi. Dia bergumam dalam hatinya, wanita yang menakutkan. Dia tidak selalu menawar, tetapi ketika dia melakukannya, dia pergi untuk membunuh dan tidak mengizinkan siapapun untuk membalas. Dia seperti ular mandala pasir dari gurun yang menakutkan orang lain. Gelombang pasang yang disebabkan oleh pil roh hijau 3 baris berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak lama setelah ini, Xiao Yan, yang semula menyusut kembali ke kursinya untuk bersantai, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, tiba-tiba tertarik dengan bahan obat yang dibawa keluar di piring perak kecil oleh juru lelang di platform kristal. Bahan obat ini benar-benar merah menyala, seperti telah dimandikan dengan darah segar. Seluruh tubuhnya seukuran telapak tangan. Sekilas, itu tampak seperti Ganoderma. Ketika ramuan obat ini muncul, aroma menyegarkan yang samar mulai menyebar, menenangkan semangat orang-orang di dekat platform kristal. Ini adalah Flame Core Ganoderma. Cek-cek, anak kecil, kamu benar-benar beruntung bahkan melihat bahan langka seperti itu. Kami memang benar untuk datang ke pameran lelang ini. Suara terkejut Yao Lao membawa kejutan seperti yang terdengar di dalam hati Xiao Yan ketika darah merah Lingzi baru saja muncul. Inti api Ganoderma. Xiao Yan tersentak saat mendengar ini. Kegembiraan yang sulit disembunyikan segera muncul di wajahnya. Apakah ini salah satu dari 4 item penting yang diperlukan untuk memperbaiki tumpahan roh tanah yang telah disebutkan guru? Ganoderma inti api. Ya, Flame Core Ganoderma, hanya ada di bagian bawah gunung berapi, menyerap energi gunung berapi serta api di inti bawah tanah untuk tumbuh. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mengambilnya. Terlebih lagi, beberapa Do Huang yang kuat atau bahkan Do Zong tidak akan berani menyerang dengan sembarangan ke tempat seperti gunung berapi. Yao Lao tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk, sedikit dan dengan cepat bergumam, aku tidak bisa membiarkan benda ini pergi. Saya ingin melihat apakah orang itu akan datang dan menginjakkan kakinya lagi. Selama Xiao Yan sedang berbicara dengan Yao Lao, juru lelang di platform kristal juga memberikan penjelasan rinci tentang asal dan penggunaan Flame Core Ganoderma. Di bawah penjelasannya, reaksi dari tempat lelang tidak buruk. Ternyata banyak orang yang tertarik dengan Flame Core Ganoderma ini. Menurut perkiraan kami, harga dasar Flame Core Ganoderma ini dipatok 700.000. Semuanya, silakan mulai. Juru lelang berambut putih tersenyum dan menatap tempat lelang setelah melaporkan harga ini. Setelah harga tinggi ini terungkap, sebagian besar orang di tempat lelang, yang awalnya memiliki minat, segera menjadi kecewa. Bukannya mereka tidak bisa membayar 700.000, tetapi dengan begitu banyak persaingan, itu adalah masalah umum untuk harga barang sialan ini menjadi 2 kali lipat. Uang mereka tidak bisa dianggap berlimpah. Dalam kompetisi semacam ini, mereka secara alami perlu bertindak sesuai kemampuan mereka. Petik 2. 720.000. Tentu saja, selain beberapa orang yang ingin mundur dari kompetisi, masih ada cukup banyak orang yang memiliki niat untuk memperjuangkannya. 740.000. Xiao Yan duduk dengan tenang di kursinya dan mendengar harga yang naik dengan cepat. Dia tidak ingin berpartisipasi dan bersaing untuk itu. Seiring berjalannya waktu perlahan, beberapa kelompok yang bersaing untuk itu juga mulai berkurang secara bertahap karena tingginya harga. Pada akhirnya, hanya 2 orang yang tersisa bersaing satu sama lain. Pada saat ini, harganya telah dinaikkan menjadi 1.070.000 atau lebih. 1.200.000. Sama seperti tempat lelang memiliki kebuntuan harga, suara malas akhirnya terdengar. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti suara itu dan bergerak. Mereka akhirnya berhenti pada orang berjubah hitam, yang perlahan berdiri. Lonjakan harga yang tiba-tiba juga menyebabkan orang-orang di depan menoleh karena terkejut. Ketika Fan Ling melihat bahwa orang yang meneriakkan harga sebenarnya adalah orang berjubah hitam dari sebelumnya, alisnya sekali lagi tanpa sadar menyatu. Harga 1.200.000 menekan 2 pesaing terakhir dalam satu pukulan. Xiao Yan mengabaikan tatapan yang dia rasakan memelototinya dari sekeliling. Dia memiringkan kepalanya. Tatapan di bawah jubah hitam diarahkan ke wajah Fan Ling. Ada provokasi samar yang terkandung di dalamnya. Tampaknya telah merasakan emosi yang terkandung dalam tatapan Xiao Yan, Fan Ling itu mencibir sekali. Meskipun Flame Core Ganoderma sangat berharga, itu tidak berguna sedikit pun baginya. Selain itu,
Dia telah mengalami kerugian kecil sebelumnya, menghabiskan 200.000 untuk membeli barang rusak yang tidak diketahui dan misterius. Wajar jika dia tidak akan bertindak berdasarkan dorongan hati kali ini. Fan Ling mengangkat matanya dan melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh sebelum dia dengan malas berbalik menghadap panggung dan tidak terlibat dalam keterikatan yang tidak berguna. Xiaoyan memukul bibirnya di bawah jubah hitam. Dia mengangkat kepalanya, mengayunkan pandangannya ke platform kristal dan berkata, bisakah kamu menurunkan palu itu? Mendengar pengingat Xiaoyan, juru lelang buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia bertanya 3 kali sebelum palu lelang di tangannya hancur berkeping-keping. Hah? Hati Xiaoyan akhirnya menghela napas lega saat dia perlahan duduk kembali saat melihat palu jatuh. Setelah Flame Core Ganoderma muncul, tempat pelelangan tampaknya secara bertahap mendekati akhir. Ini karena, harta yang benar-benar bisa disebut benda unik mulai muncul satu demi satu selama waktu yang tersisa. Berbagai jenis metode Qi, teknik Dou, dan bahkan formula obat yang berbeda, yang menyebabkan seseorang terpesona saat melihatnya. Teriakan harga yang bersemangat di tempat lelang terus berlanjut tanpa henti. Pada salah satu contoh, 2 faksi di barisan belakang berjuang untuk satu set metode Qi kelas Xuan dan teknik Dou sampai wajah mereka memerah. Pada akhirnya, salah satu dari mereka benar-benar mengeluarkan pisaunya dan langsung menyerang. Tepat saat pria itu hendak menyerang, bagaimanapun, angin kencang tiba-tiba muncul di udara di dalam tempat pelelangan. Sebuah panah panjang, gelap, berwarna hitam dengan menakjubkan turun dari langit sebelum akhirnya dengan ganas memasukkan dirinya ke depan pria itu. Karena kekuatannya yang besar, lebih dari setengah tubuh anak panah itu tertancap di tanah yang keras. Ekor panah yang bergoyang mengeluarkan suara yang menusuk telinga karena kecepatan ekstremnya saat bergetar. Panah panjang yang turun dari langit mengingatkan kedua faksi yang telah kehilangan akal sehat mereka. Tatapan mereka menyapu ketakutan di sekitar tempat pelelangan sebelum akhirnya mundur kembali ke kursi mereka sendiri dengan enggan. Di bawah jubah hitam, Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dari tempat keributan itu terjadi. Tatapannya bergerak di sepanjang topinya dan menatap bayangan tertentu di lantai 2 tempat pelelangan. Panah hitam tadi, yang bahkan dia rasa harus diwaspadai, ditembakkan dari tempat itu. 8 gerbang, ini memang memiliki fondasi yang cukup kuat untuk berani membuka lelang. Xiaoyan bergumam. Dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya. Karena, mantra api, metode Qi sudah tidak lagi menarik baginya. Dia juga tidak tertarik pada teknik Dou biasa. Oleh karena itu, selain menghabiskan 400.000 untuk membeli kuali obat bernama Bright Square Fire, dia tidak membeli barang lain. Teriakan harga penawaran yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat lelang besar ini. Suara keras hampir akan memecahkan langit-langit dan menyerbu ke awan. Ketika pameran lelang akan memasuki bagian terakhirnya, item lelang yang benar-benar mengandung bobot yang besar akhirnya muncul. Itu adalah teknik Dou. Lebih tepatnya, itu adalah teknik Dou tipe Agility. Gerakan 3000 petir. Teknik Dou tipe Agility. Kelas di level rendah. Petik 2. Suara lembut juru lelang langsung menyebabkan pameran lelang yang sepenuhnya bising menjadi sunyi. Jumlah mata merah yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arah gulungan berwarna perak di platform kristal. Suara napas tergesa-gesa seperti embusan yang menciptakan suara mendesing. Teknik di kelas Dou. Xiaoyan menghirup udara dingin dalam-dalam. Bahkan hatinya yang tenang tidak bisa membantu tetapi mempercepat detaknya. Tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik Dou kelas D. Sebenarnya ada seseorang yang benar-benar bisa mengeluarkan teknik Dou dari kelas ini untuk dilelang. Dia benar-benar tahu bagaimana menyia-nyiakan kekayaan keluarganya. Teknik Dou dari kelas ini kemungkinan besar akan diperlakukan sebagai item penting yang harus disimpan dengan hati-hati bahkan ketika menyangkut apa yang disebut faksi kelas 1 di benua itu. Namun, sebenarnya ada seseorang yang bersedia mengeluarkannya untuk dijual. Bukannya mereka bersedia mengeluarkannya. Hanya saja barang-barang yang dilelang di wilayah pojok hitam, sebagian besar adalah barang kriminal yang diperoleh melalui cara curang. Mereka takut ketahuan orang lain, oleh karena itu mereka sendiri juga tidak berani mengamalkannya. Karena itu, mereka membawanya ke sini untuk dilelang. Yao Lao berkata perlahan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Menurut apa yang saya tahu, gerakan 3000 petir, ini tampaknya merupakan teknik Agility Dou. Tingkat tertinggi dari paviliun petir angin di benua itu.
Setelah seseorang mempelajarinya, tubuh seseorang akan berubah menjadi kilatan petir, menjadi sangat cepat sehingga akan menakutkan. Jika seorang Dadoushi mempelajari ini, dia akan berada dalam posisi di mana dia tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan langsung dengan seorang Dowling. Benar-benar tidak terduga bahwa benda ini, yang dianggap oleh Wind Lightning Pavilion sebagai sumber kehidupan mereka, akan benar-benar berakhir di sini. Saya pikir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion pasti terbang dengan marah pada saat ini. Yao Lao tertawa kecil. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menatap orang-orang di depannya, seperti sekte darah, yang matanya juga bersinar. Dia tanpa sadar tertawa getir, meskipun saya sangat tertarik dengan gerakan 3000 petir, ini, jelas bukan terserah saya untuk memperjuangkannya. Ya, mereka tidak akan menyerah pada hal semacam ini. Yao Lao tertawa. Tiba-tiba ada antisipasi dalam tawanya, hanya saja aku sangat penasaran. Teknik di kelas Dou ini hanya bisa dianggap sebagai item kedua yang mendominasi lelang ini karena bukan item terakhir. Harta karun unik macam apa yang akan menjadi barang asli yang mendominasi pelelangan? Petik 2. Xiao Yan terkejut. Keheranan dan keterkejutan segera melonjak di dalam hatinya. Sesuatu yang bahkan lebih berharga dan langka daripada teknik di kelas Dou. Apa sebenarnya itu? Bab 395, Daya Tarik Utama. Menyusul munculnya gerakan 3000 petir, suasana di dalam tempat lelang memasuki periode terpanasnya. Faksi besar di depan juga akhirnya mulai mengajukan tawaran yang semakin kompetitif yang menyebabkan banyak orang duduk di sana dengan kagum. Tidak ada harga dasar awal yang ditetapkan untuk gerakan 3000 petir. Namun, pada saat palu lelang jatuh, harganya tiba-tiba melonjak ke harga tinggi 2 juta. Kenaikan mengerikan yang harganya meningkat adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan Xiao Yan selama bertahun-tahun sejak kelahirannya. Menghabiskan banyak uang sekaligus. Kebanggaan dan keberanian seperti itu benar-benar ditampilkan oleh faksi-faksi ini di depan godaan teknik Dou tipe kelincahan di kelas ini. Harga yang terus melonjak mempertahankan suasana di dalam rumah lelang dengan raungan bersemangat yang tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Di bawah harga tinggi langit, yang berlipat ganda dengan cepat, banyak orang merasa bahwa perjalanan mereka di sini berharga hanya dengan dapat menyaksikan secara pribadi persaingan uang yang menggetarkan jiwa semacam ini meskipun banyak dari mereka dengan jelas memahami bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan barang itu sendiri. Tingkat yang meningkat dengan cepat dipertahankan selama hampir setengah jam oleh kompetisi berdarah sebelum secara bertahap memasuki fase akhir. Pada saat ini, harga gerakan 3000 petir telah meningkat menjadi 8.270.000 yang mengejutkan. Lebih dari 8 juta. Jumlah yang sangat besar ini setara dengan total pendapatan klan primer di Kekaisaran Jiama selama beberapa tahun. Jumlah yang begitu besar adalah sesuatu yang tidak akan diambil oleh satu faksi besar pun dengan sembarangan bahkan di dalam wilayah pojok hitam ini. Ketika harga mencapai tahap ini, beberapa faksi yang lebih lemah akhirnya mulai mundur dari perang penawaran. Setelah eliminasi berulang kali ini dengan harga, pria parubaya jubah abu-abu, yang berasal dari faksi Black Skeleton Tomb, akhirnya mengeluarkan harga setinggi langit 10.200.000 dengan wajah kejang 10 menit kemudian. Seluruh tempat lelang terguncang sampai benar-benar sunyi. Teknik di kelas Dou dengan harga setinggi langit lebih dari 10 juta. Keheningan total dari tempat pelelangan berlanjut. Selama hampir beberapa menit sebelum akhirnya pulih secara bertahap. Satu persatu, orang-orang saling bertukar pandang. Mereka terguncang oleh harga yang menakutkan itu sampai tubuh mereka gemetar dan darah panas mereka mulai mendidih. 10 juta. Berapa lama sebuah faksi perlu mengumpulkan jumlah yang begitu besar? Makam kerangka hitam, sebenarnya akan menawar harga yang begitu tinggi. Ini jelas menyebabkan sekte darah, rumah ular langit, dan faksi lainnya tidak siap. Mereka bertukar pandangan satu sama lain sebelum menelan harga yang sudah mencapai mulut mereka dengan wajah jelek. Mata Fan Ling, pemimpin junior sekte dari sekte darah, gelap dan dingin saat dia melirik pria parubaya, yang jubah abu-abunya memiliki tengkorak yang dijahit di atasnya. Tinjunya dengan lembut bergetar saat dia sedikit menundukkan kepalanya. Senyum buas dan niat membunuh melintas di matanya. Setelah penarikan sekte darah, rumah ular langit, dan faksi lainnya, secara alami tidak ada lagi orang yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan makam kerangka hitam. Oleh karena itu,
Gulungan yang berisi teknik Do tipe kelincahan kelas di mendarat di tangan sekte kerangka belakang di depan banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar pembunuhan yang sebenarnya, sejumlah besar 10 juta. Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat persaingan brutal yang perlahan mulai mereda. Dia tertawa pahit di dalam hatinya dan berkata dengan agak ragu, hanya saja, bisakah teknik di kelas Do semacam ini benar-benar diukur dengan uang? Kata-kata ini benar-benar, jika kamu ingin memurnikan pil obat, kamu perlu membeli bahan obat, kan? Jika tidak, hanya dengan Anda sendiri, berapa banyak usaha dan waktu yang perlu Anda habiskan untuk mengumpulkan semua bahan obat unik yang tersebar di berbagai wilayah benua. Misalnya, bagi Anda untuk memperbaiki pil roh tanah, harga keempat bahan obat itu tidak akan lebih rendah dari 5 juta. Anda tidak butuh uang. Selain itu, faksi besar seperti Sekte Darah memiliki begitu banyak orang di bawah mereka yang perlu mereka beri makan. Membeli kesetiaan orang, merawat orang kuat, mana yang tidak butuh uang. Anda bukan orang yang bertanggung jawab, jadi tentu saja Anda tidak tahu kesulitannya. Ketika Yao Lao mendengar kata-kata Xiao Yan ini, Xiao Yan tersenyum canggung saat mendengar suara tak berdaya Yao Lao. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal. Ketika dia melihat wajah pelelang merah yang bersinar tiba-tiba menjadi muram, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dengan suara lembut, dia segera berkata, sepertinya item yang akan mendominasi semua item lainnya akan segera muncul. Cukup banyak orang juga tampaknya telah menemukan sesuatu ketika mereka melihat perubahan ekspresi juru lelang. Percakapan pribadi secara otomatis berhenti. Banyak tatapan menunggu atraksi utama dari pameran lelang muncul tanpa mengalihkan pandangan mereka. Di sisi lain, Sky Serpent Mansion dan Black Skeleton Tomb juga telah menarik senyum di wajah mereka. Tatapan malas mereka yang semula juga menjadi setajam elang. Akhirnya akan muncul, iya. Kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat saat cahaya aneh melintas di mata pemimpin Sekte Junior Sekte Darah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tepuk tangan. Juru lelang di platform kristal bertepuk tangan sambil mengenakan ekspresi muram. Mengikuti suara tepukannya, tepi platform kristal tiba-tiba mengeluarkan suara, "Kakak." Sebuah penghalang logam melingkar berwarna hitam naik perlahan, akhirnya membentuk bentuk lingkaran yang mengelilingi platform di dalamnya. Bahkan udara di atas platform kristal tertutup rapat oleh strip logam yang telah diperpanjang. Semuanya, tolong jangan terlalu khawatir tentang ini. Ini adalah tindakan pencegahan kecil yang kami gunakan untuk memastikan keamanan lengkap dari barang yang akan dilelang. Melihat bahwa pagar, seperti penjara, telah sepenuhnya didirikan, juru lelang tersenyum pada orang-orang di tempat lelang dan menjelaskan. Penjara ini dibangun menggunakan besi dingin. Bahkan Do Huang yang kuat akan kesulitan memecahkannya dalam waktu singkat. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata juru lelang dengan sengaja menyapu Sekte Darah, Rumah Ular Langit, dan faksi lain yang duduk di depan. Arti kata-katanya dapat dipahami bahkan tanpa dia mengatakannya. Perwakilan faksi-faksi itu hanya tersenyum tipis pada spesifikasi khusus miliknya, tetapi tidak terlalu peduli. Bukannya situasi di mana orang mengambil tindakan untuk merebut barang yang dilelang tidak muncul di pameran lelang dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, normal bagi 8 gerbang untuk berhati-hati ini. Kalau tidak, jika orang lain dengan paksa merebut benda itu dari wilayah mereka sendiri, wajah apa yang akan mereka tinggalkan untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam? Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan tindakan 8 gerbang yang terlalu berhati-hati ini. Namun, dia cepat pulih. Di Black Corner Region yang kacau ini, tidak perlu merasa terlalu terkejut dengan kejadian konyol yang terjadi. Tes-tes. Ada lebih banyak kis tersembunyi yang tiba-tiba muncul di tempat lelang. Pada cerita kedua, bahkan ada kehadiran yang tidak lebih lemah dari Hai Bodong. Saya pikir itu harus menjadi pemimpin 8 gerbang. Hei, sepertinya mereka cukup khawatir. Suara menggoda Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Wajah Xiao Yan menjadi gelap setelah mendengar ini. Tatapan di bawah jubah hitamnya terselubung saat menyapu beberapa kegelapan di sekitar tempat pelelangan. Menggunakan matanya, yang pernah dicuci oleh api, dia samar-samar bisa melihat kilatan dingin yang gelap dan hitam. Apa sebenarnya daya tarik utama ini? Itu sebenarnya dapat menyebabkan 8 gerbang memperlakukannya dengan sangat hati-hati.
Bahkan para pemimpin kelompok secara pribadi maju untuk mengambil alih situasi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil merasa tercengang di dalam hatinya. Lanjutkan saja menonton. Saya pikir itu seharusnya tidak mengecewakan siapapun. Yao Lao tersenyum, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia terus mengamati platform kristal. Pada saat ini, juru lelang dengan hati-hati menekuk tubuhnya dan mengeluarkan piring ungu emas dari wadah di bawah. Ada sebuah kotak batu giok kecil, dingin, yang berdiri tegak di atas piring ungu emas. Kotak itu berwarna putih pucat. Meskipun orang-orang di bawah dipisahkan jarak yang sangat jauh dari kotak, mereka dapat dengan jelas melihat kabut berwarna putih pucat yang dipancarkan dari kotak batu giok. Hanya giok dingin tingkat tertinggi yang memiliki efek semacam ini untuk menjaga udara dingin. Ini adalah pil obat. Ketika Xiao Yan melihat ukuran kotak kecil dan metode pengawetan yang familiar itu, dia awalnya terkejut. Beberapa kejutan segera melintas melewati matanya. Berapa tingkat pil obat ini yang nilainya bisa melampaui teknik di kelas Dou? Xiao Yan perlahan menghirup udara dingin. Dalam hatinya, Xiao Yan jelas tahu bahwa ini hanya mungkin jika pil obat setidaknya tingkat 7. Tingkat 7. Sampai saat ini, bahkan Xiao Yan belum pernah melihat pil obat tingkat ini. Itu memang sesuatu yang bagus. Tapi, kenapa perasaan ini, suara Yao Lao memiliki tambahan gravitasi dan keraguan. Pil obat tingkat 7. Memperbaiki pil obat tingkat ini benar-benar terlalu sulit. Harus jelas bahwa hanya pil obat tingkat 5 sudah dapat menyebabkan riak energi di area kecil. Adapun tingkat 7, dia ingat bahwa jenis fenomena alam aneh yang muncul ketika dia berhasil memperbaiki pil obat semacam ini saat itu seolah-olah akhir hari akan datang, tampak sangat menakutkan. Di benua Douqi ini, alkemis yang memiliki kualifikasi untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan sukses pada dasarnya adalah keberadaan yang sedikit dan jarang. Semua orang ini adalah Grandmaster di era ini. Mengikuti kemunculan kotak giok dingin itu, semua faksi di depan tempat pelelangan tiba-tiba menegakkan punggung mereka. Mata mereka mengandung keserakahan yang tidak bisa disembunyikan saat mereka menatap tajam ke kotak batu giok yang dingin. Juru lelang berambut putih mengabaikan semua tatapan serakah di luar penjara logam. Tangannya sedikit gemetar saat dia meletakkan piring ungu emas dengan lembut di platform lelang. Jarinya yang keriput dengan hati-hati mengangkat penutup kotak itu. Cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar. Kemunculan tiba-tiba cahaya keemasan langsung menyinari seluruh tempat lelang sampai menjadi terang. Beberapa orang yang tertangkap basah tanpa sadar menutup mata mereka sebagai tindakan refleksif. Xiao Yan tidak menutup matanya karena cahaya keemasan. Tatapannya menembus bayang-bayang topinya dan terkunci dengan kuat ke kotak batu giok dingin di platform kristal. Di tempat itu, pil obat berwarna emas, seukuran mata naga, diam-diam tergeletak di atasnya. Penampilan luar dari pil obat itu sangat bulat dan ramping. Dua utas aliran udara berwarna emas beredar tanpa batas di bagian dalam pil obat. Kadang-kadang, mereka akan tiba-tiba menerkam ke atas. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, aliran udara berwarna emas benar-benar diaglomerasi menjadi dua naga ilahi berwarna emas kecil yang terjalin satu sama lain. Raungan naga yang lemah melewati volatilitas udara dan perlahan menyebar, menyebabkan semangat mereka yang mendengarnya bergetar tanpa sadar di bawah kekuatan naga ini. Mengamati naga bagian dalam dari pil obat yang diaglomerasi dari aura pilnya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Wajah di bawah Dupeng dipenuhi dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Roh pengumpulan aura pil adalah fenomena unik yang hanya bisa dimiliki oleh pil obat tingkat 7 atau lebih tinggi. Seluruh tempat pelelangan menjadi sunyi senyap ketika raungan naga itu terdengar, dan sekarang mulai memudar. Pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao dengan lembut menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri di dalam hati Xiao Yan di tengah kesunyian. Namun, Xiao Yan tampaknya telah mendengar kesungguhan dan kemarahan yang sangat gelap di dalam gumaman itu terlepas dari bagaimana dia mendengarnya.